Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Royhan Heriandi dan teman kelompok saya Asmaul Habibi dan juga Jemli Famoso Dodo Daily. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang peran dan tanggung jawab warga negara terkait wawasan Nusantara. Baik, materi ini membahas tentang peran dan tanggung jawab warga negara dalam mewujudkan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang menekankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan sekaligus potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara pandang yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau golongan. Dalam konteks ini, warga negara memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan implementasi wawasan Nusantara sangat bergantung pada kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat. Namun, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini, muncul berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, intoleransi, kesenjangan sosial, serta lunturnya rasa nasionalisme. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab warga negara dalam mengamalkan wawasan Nusantara perlu diperkuat agar keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan wilayah dan kesatuan bangsa dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Warga negara tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam menjaga keutuhan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana peran dan tanggung jawab warga negara dalam mewujudkan wawasan Nusantara baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya, maupun pertahanan dan keamanan bangsa. Peran warga negara dalam wawasan Nusantara atau analisis mendalam. Yang pertama, sebagai integrator sosial. Warga negara berperan sebagai perekat sosial di tengah keberagaman Indonesia. Indonesia memiliki pluralitas tinggi atas suku, agama, bahasa, dan budaya. Tanpa peran aktif warga, potensi konflik horizontal sangat besar. Warga berfungsi menjaga harmoni melalui toleransi dan komunikasi sosial. Artinya, warga negara menjadi agen persatuan yang mencegah disintegrasi bangsa. Yang kedua, sebagai pelaku demokrasi. Wawasan Nusantara menekankan kesatuan politik yang berarti warga harus berpartisipasi dalam sistem demokrasi atau pemilu dan musyawarah, mengawasi jalannya pemerintahan, dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab. Peran ini penting untuk menjaga stabilitas politik nasional tanpa mengorbankan persatuan. Yang ketiga, sebagai penggerak ekonomi nasional. Dalam aspek ekonomi, warga berperan sebagai produsen, konsumen, dan pelaku usaha, mendukung pemerataan pembangunan antar daerah, dan menghindari sikap ekonomi yang merugikan bangsa, misalnya ketergantungan berlebihan pada produk luar. Hal ini mendukung konsep kesatuan ekonomi nasional. Yang keempat,
Sebagai penjaga identitas budaya, globalisasi dapat mengancam identitas nasional. Adapun peran warganya melestarikan budaya lokal, mengembangkan budaya nasional, menyaring pengaruh budaya asing. Ini menjaga kesatuan sosial budaya dalam wawasan Nusantara. Yang kelima, sebagai komponen pertahanan negara, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bela negara. Bentuk perannya itu menjaga keamanan lingkungan, tidak terlibat dalam tindakan yang mengancam negara, dan siap berkontribusi saat negara membutuhkan. Dalam konsep kementerian, pertahanan tidak hanya militer, tetapi juga non-militer, atau informasi, ekonomi, dan sosial. Tanggung jawab warga negara atau pendekatan kritis. Yang pertama, tanggung jawab konstitusional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan, menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum. Tanpa kepatuhan hukum, kesatuan nasional akan melemah. Yang kedua, tanggung jawab moral dan sosial, yaitu menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan, menghindari diskriminasi, menemukan solidaritas sosial. Ini menjadi fondasi integrasi bangsa. Yang ketiga, tanggung jawab geopolitik. Sebagai negara kepulauan, warga harus sadar pentingnya wilayah atau laut perbatasan pulau terluar, supaya tidak melakukan aktivitas yang merusak kedaulatan atau illegal fishing dan lain-lain. Kesadaran ini penting karena Indonesia memiliki posisi strategis dunia. Dan yang terakhir, tanggung jawab dalam era digital. Di era modern, ancaman tidak hanya fisik, tapi juga informasi. Contoh tanggung jawab tidak menyebarkan hoaks, tidak terlibat dalam ujaran kebencian, dan menggunakan media sosial secara bijak. Ini bagian dari menjaga ketahanan nasional berbasis informasi. D. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Beberapa tantangan nyata. Globalisasi dan westernisasi, kesenjangan pembangunan antara daerah, radikalisme dan intoleransi, disinformasi digital, kurangnya kesadaran nasionalisme generasi muda. Tantangan ini menuntut peran warga yang lebih aktif dan kritis. Baik, yang selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah wawasan Nusantara penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, warga negara berperan sebagai penjaga keutuhan NKRI. Dan yang ketiga, tanggung jawab meliputi aspek hukum, sosial, dan moral. Yang keempat, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Dan yang kelima, tantangan global harus dihadapi dengan sikap bijak. Dan yang keenam, kesadaran nasional menjadi kunci utama. Baik, cukup sekian hasil presentasi kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.